Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Siap. Nah, sebelum kegiatan belajarnya dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran. Mbak Febri dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Pada pembelajaran kali kita nanti akan belajar tentang tema 5. Tema 5 tentang apa anak-anak? Tentang wirausaha. Kemudian subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran yang kedua. Ya, baiklah. Kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini nanti adalah Setelah menyimak tampilan PowerPoint, presentasi peserta didik dapat membuat salah satu reklame visual. Setelah menyimak tampilan PowerPoint, presentasi peserta didik dapat mengelompokkan macam-macam pekerjaan di lingkungan sekitar ke dalam jenis jasa dan bukan jasa. Sudah pernahkah kalian mendengar tentang yang namanya reklame? Ya, tentunya sudah ya, karena ini sudah kita pelajari berkali-kali. Nah, apakah yang dinamakan dengan reklame itu anak-anak? Reklame itu adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Jadi reklame itu dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca atau membeli produk yang ditawarkan. Ada berbagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame. Media audio. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar yang bentuknya berupa tulisan dan Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk biasanya dipasang di jalan raya atau digunakan saat acara-acara tertentu. Ketiga tentang poster. Apa bedanya dengan spanduk? Kalau poster itu adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar yang biasanya ditempel di tempat umum. Nah, di situ ada contohnya itu. Brosur berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Kemudian Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail yang tentang produk tersebut. Informasi tersebut berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan tentang produk tersebut. iya. Jadi pada embalase itu kemasannya berfungsi ganda ya. Selain sebagai alat untuk mengemas, dia sebagai alat untuk pembuatan iklan atau reklame supaya orang lain tertarik untuk membelinya. Lanjut, kemudian yang keenam ada baliho. Nah, pernahkah kalian di jalan raya menjumpai gambar seperti itu? Pernah apa tidak anak-anak? Pernah. Iya. Pernah nggih? Itu namanya apa? Itu namanya baliho. Jadi papan reklame yang berukuran sangat besar ya, lebih besar daripada spanduk, biasanya diletakkan di jalan raya supaya bisa dilihat oleh orang banyak, kemudian orang tersebut membacanya, kemudian tertarik untuk
membeli. Nah, untuk selanjutnya tentang banner. Kalau banner itu biasanya terletak di depan pertokoan. Banner itu merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Pernahkah kalian menjumpai yang namanya banner, anak-anak? Pernah. Sudah pernah, Nah, nggih? Nggih. Untuk selanjutnya reklame berbentuk visual yaitu leaflet. Leaflet itu mirip dengan brosur, tapi halamannya banyak. Kalau brosur tadi kan halamannya hanya satu lembar. Tapi kalau leaflet itu satu lembar, tapi dilipat bisa menjadi 3 ataupun 4 bagian. Nah, tulisan anak-anak yang membuat reklame itu, yang membuat reklame adalah para wirausaha. Jadi para wirausaha itu membuat reklame tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempromosikan barang yang mereka jual supaya orang berniat untuk membeli. kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain besar dan ada industri kecil. Nah, di sini contoh dari industri besar seperti industri mobil, kemudian konveksi pakaian. Ada lagi contoh dari industri kecil. Itu apa anak-anak? Gambar apa itu? Di situ yang saya tampilkan. Pembuatan apa itu? Industri kecil apa? Pembuatan tahu. Kemudian sebelahnya pembuatan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan, perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya. Ditaruh pada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh guru, dokter, jasa keuangan, jasa fotokopi, montir. Ya, sampai di sini ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Tidak. Ya, sudah paham nggih? Nah, kalau sudah paham, guru akan membagikan link LKPD dan link evaluasi yang harus kalian kerjakan di anak-anak. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Yang pertama tentang apa? Macam-macam reklame. Macam-macam reklame. Reklame apa? Reklame visual. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang apa anak-anak? Macam-macam pekerjaan. Nggih, macam-macam pekerjaan yang bergerak di bidang jasa dan bukan jasa. Nggih, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa membawa manfaat. Coba Mbak Febri, disiapkan berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nggih, terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.